Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal layak menang di Stamford Bridge. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya layak mendapatkan kemenangan kontra Chelsea ketika laga berakhir dengan skor 1-1 pada pekan ke-11 Liga Inggris di Stadion Stamford Bridge, London, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Dikutip dari laman resmi klub, Senin, Arteta mengatakan jika hasil imbang ini tentu mengecewakan. Terlebih jika melihat bagaimana anak-anak asuhnya bermain. Saya pikir kami layak mendapatkan lebih dan di waktu yang sama sangat bangga dengan tim. Bagaimana mereka bermain di sini menghadapi lawan di stadion ini. Mereka telah mengalahkan setiap lawan di sini dan jelas hal itu tidak terjadi hari ini, jelas Arteta. Pelatih asal Spanyol itu melanjutkan jika timnya juga kurang beruntung pada pertandingan ini. Terlebih, mereka memiliki beberapa peluang emas yang sayangnya tak berbuah menjadi gol. Tapi setelah melakukan hal yang paling sulit, mencetak gol pertama, sangat kecewa dengan bagaimana kami kebobolan. Jauh dari standar, kebiasaan bertahan kami, bagaimana kami membiarkan itu, dan momen kamu membiarkan ruang dan waktu untuk setiap pemain mereka, dengan kualitas mereka kamu tentu akan dihukum. Jadi itu bukan nasib buruk, papar Arteta. Kekesalan Arteta usai Arsenal buang peluang di menit akhir. Arsenal sempat mendapat peluang emas untuk memenangi laga di menit-menit akhir. Namun, Leandro Trossard gagal menyambut bola operan William Saliba dari sisi kiri dengan sempurna. Padahal, Trossard sudah menghadapi gawang yang cukup terbuka. Kai Havertz yang ada di belakang Trossard juga tak bisa menjangkau bola. Arteta pun menyadari persoalan mengonversi peluang menjadi salah satu aspek yang harus segera ia perbaiki. Well, kami tidak memanfaatkan peluang dan kadang kami tidak punya determinasi di dalam kotak penalti untuk mewujudkannya. Ujar Arteta di situs resmi klub. Kami hanya berharap itu akan terjadi, yang mana itu adalah hal yang sangat berbeda dalam sepak bola. Odegaard efek. Pada laga melawan Chelsea, Arsenal bisa menurunkan Martin Odegaard sebagai starter. Pemain asal Norwegia tersebut pertama kalinya tampil penuh usai lama absen akibat cedera. Kehadiran sang kapten langsung memberikan pengaruh besar untuk Meriam London. Ia menghadirkan kreativitas dalam serangan Arsenal. Sebelumnya, tanpa Odegaard, serangan Arsenal seringkali minim kreativitas. Hal ini bikin Arsenal seringkali buntu meski menguasai laga. Kreativitas Odegaard terlihat dari gol Arsenal yang dibuat oleh Martinelli. Gol tersebut lahir dari assist Odegaard yang mampu membelah lini pertahanan The Blues. Dari data WhoScored, Odegaard jadi pemain Arsenal dengan rating terbaik di laga ini, yaitu 7,2. Ia total mencatatkan 2 tembakan dan menorehkan presentasi umpan akurat sebesar 92% dengan 4 umpan diantaranya umpan kunci. Meski kecewa gagal membawa Arsenal meraih 3 angka, tapi Odegaard mengaku senang karena bisa bermain 90 menit di laga ini. Hal yang sudah lama ia rindukan. Luar biasa, kembali melakukan apa yang saya sukai. Sudah lama sekali, saya sudah lama tidak bermain sepak bola sepanjang hidup saya. Senang rasanya bisa kembali bermain meskipun kecewa karena tidak menang. Ujar Odegaard dikutip dari BBC. Kami sudah berlatih keras dengan pelatih kebugaran dan fisioterapis yang selalu mendorong saya setiap hari. Saya ingin kembali secepatnya. Saya merasa baik-baik saja hari ini. Saya tidak menyangka bisa bermain 90 menit. Saya baru menjalani 3 sesi latihan bersama tim atau semacamnya. Jelasnya. Arsenal harus temukan konsistensi untuk kembali dalam persaingan gelar. Pengamat sepak bola dari Sky Sports Paul Merson menyoroti tantangan berat yang dihadapi Arsenal dalam upaya mempertahankan peluang mereka dalam perburuan gelar. Menurutnya, meski The Gunners memiliki target yang jelas, performa mereka saat ini masih kurang konsisten dan rasa percaya diri tim sedang dalam kondisi yang menurun. Ia mengamati bahwa performa The Gunners tampak terhambat saat menghadapi Chelsea yang menunjukkan bahwa kepercayaan diri para pemain belum sepenuhnya pulih. Sulit bagi Arsenal, mereka punya target yang jelas. Mereka tim besar dan semua orang ingin mengalahkan mereka, ungkap Merson. Saya melihat bahwa kepercayaan diri mereka sedikit rendah saat ini.
tidak mengalir bebas saat melawan Chelsea, dan ketika kepercayaan diri Anda hilang, tidak semua orang menginginkan bola. Ketika mereka dalam keadaan penuh, semua orang bergerak. Ini seperti anak panah mereka. Cedera Declan Rice dan Bukayo Saka bukan berita baik bagi Arsenal. Krisis cedera di Arsenal kian terasa setelah pertandingan melawan Chelsea. Declan Rice dan Bukayo Saka terpaksa keluar dari lapangan akibat masalah fisik. Declan Rice yang sebelumnya diragukan tampil karena cedera jempol kaki, akhirnya harus digantikan pada menit ke-71. Sementara itu, Bukayo Saka juga ditarik keluar pada babak kedua setelah menerima tackle keras dari Marc Cucurella yang menambah daftar kekhawatiran bagi Mikel Arteta. Ini tidak terlihat bagus karena bagi dua pemain sepenting itu untuk memberitahu Anda bahwa mereka tidak dapat melanjutkan permainan, jelas itu bukan berita baik, ungkap Arteta mengenai cedera kedua pemain kuncinya tersebut. Ketika ditanya tentang peluang Rice dan Saka untuk tampil di Nations League bersama timnas Inggris melawan Yunani dan Republik Irlandia, Arteta tidak optimis. Ya, dua pemain yang baru saja keluar, saya tidak tahu apakah mereka akan fit. Karena kalau tidak, mereka pasti tidak akan keluar lapangan, jawabnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!